Oke, halo Kak Grace dan Apri, apa kabar? Halo Baik, Mbak, baik. Gimana nih Alhamdulillah baik. kehidupan setelah balik dari Olimpiade, megang medali emas sudah lebih seminggu nih ya, hampir seminggu ya, gimana nih? Ya masih udah gini aja pastinya kok orang Mbak, kita gitu aja isolasi. Mbak. Iya gitu aja. Sekarang masih ini ya, masih karantina ya? Iya. Iya, Oke, Mbak, kalau misalnya kita flashback ya, sebelum berangkat ke Tokyo itu persiapannya sekeras apa sih? Sampai nyangka nggak sih sampai bikin sejarah jadi ganda putri pertama Indonesia yang meraih medali emas? Nggak pernah expect ini sih. Maksudnya nggak pernah gimana ya. Jadi pada saat kita latihan tuh memang benar-benar mempersiapkan untuk ke Olimpiade karena kan kita udah tahu dari awal udah main yang lawan ini udah dari awal udah lawannya juga udah keras udah ini udah pokoknya gitu. Jadi kayak gimana caranya kita dari latihan tuh udah mempersiapkan dengan matang gitu sih. Mati-matian sih latihannya mati-matian sih. Oh, mati-matian ya? Iya. Seminggu full Iya. gitu latihan terus ya, Pri? Latihan terus pasti. Gak ada bolongnya. Berarti Latihan sekarang terus. waktunya istirahat ya. Iya, oke. Nggak juga sih. Kak Grace sama Apri kan di Olimpiade kan unseeded ya statusnya gitu. Terus tapi pada kenyataannya bisa mengalahkan banyak banget pasangan yang unggulan gitu. Itu kuncinya apa sih? Em, ya memang kami tahu lawan-lawan kami itu adalah lebih di batas kami, tapi bukan berarti kami tidak pernah memang mengalahkan mereka sih. Tapi memang kami selalu banyak kalahnya daripada mereka, tapi kami coba untuk membangun mental kami bahwa seorang pemenang, seorang juara tuh juga memposisikan dirinya yang kuat juga, termasuk yang kuat juga. Jadi kami selalu bilang, kami berdua selalu berkata bahwa kami ini salah satu yang lawan yang mereka takuti juga. Pada akhirnya seperti itu, memang mental atlet harus seperti itu sih. Beda kalau sudah keluar ke lapangan, kami harus rendah hati lagi, kami harus humble lagi, kami nggak bisa mempertahankan kepercayaan diri yang tinggi itu di luar lapangan. Di luar lapangan. Tapi itu yang kami selalu bangun sehingga terjadinya permainan yang bagus di lapangan. Kalau selama Olimpiade kemarin lawan yang menurut kalian tuh aduh gila ini paling susah nih untuk dikalahin tuh siapa sih? Kalau bisa dibilang kemarin tuh lawan kami susah semua dari babak Penyisihan. Iya, dari babak penyisihan tuh kami hampir dibilang bisa dikalah semua gitu loh. Pertemuan terakhir tuh selalu ada di posisi yang kalah. Kayak gitu dari lawan Malaysia. Mungkin hanya Inggris kali ya. Tapi bukan Inggris ini bukan berarti ya mereka semua orang yang masuk Nggak punya kualitas. yang terpilih. Jadi kami harus selalu waspada. Sebelum partai final nih, sebelum melawan pasangan Tiongkok, itu kan di atas kertas memang kalau head to head mereka lebih unggul gitu rekor kemenangannya. Nah, persiapannya apa aja sih? Terus sempat kayak ada beban gak sih? Kalian kan satu-satunya tim Indonesia yang masuk final gitu. Sementara Ginting kalah di semifinal. Kalau kita sih nggak membesarkan beban itu ya Mbak. Kita pembawaan kita supaya lebih menikmati dan enjoy gitu. Enjoynya ya kita saling ngobrol sih. Maksudnya kayak sebelum tidur saya sama Kak Grace coba Pri, tidurnya yang enak ya, makan yang enak, nggak usah dipikirin meskipun memang dipikirin Mbak. Sudah mau melek tuh udah pikirnya tuh udah besok. Maksudnya gimana besok nih kayak gini cuman tuh kayak udah jangan Pri, dah nikmatin dulu aja sekarang, istirahat dulu, tidur enak kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau mau mikirin pasti dipikirin Mbak, cuman kadang-kadang kita udah bisa mengatasi kalau itu tuh nggak baik gitu loh. Kita lebih baik fokus ke sini aja untuk persiapan besok. Kuncinya apa sih kemarin? Sampai pasangan Tiongkok tuh benar-benar nggak berdaya gitu di final. Saya nontonnya sampai wah keren banget nih gitu. Kuncinya apa sih?
Ya, Ya tahu. yang kemarin yang tadi saya ngomong adalah uh, kepercayaan diri itu dibangun di waktu kita sebelum lapangan, bahkan bukan sebelum masuk lapangan, bahkan saat latihan. Jadi tapi waktu sebelum masuk lapangan itu yang selalu kami bangun kepercayaan diri bahwa kami bisa, kami yakin, kami percaya diri, kami kuat, kami bisa mengalahkan mereka. Itu yang selalu yang kami bangun sebelum kami masuk lapangan, kayak gitu. Jadi hal-hal yang lebih daripada itu berjalan dengan natural, dengan sendirinya pas di lapangan. Terus sih terus pas belum main tuh saya berpikir saya baru ngomong di sini deh kalau nggak salah. Wih. Jadi sebelum saya main itu saya mikir, saya udah ngomong sama KG. Kayak mikir waktu di World Tour final yang di Thailand kan itu nyesek ya. Itu nyesek banget sih, itu kita udah mati-matian dari awal, terus tiba-tiba kita kalah dengan kayak gitu. Jadi kayak saya tuh lebih mikirnya tuh, aduh gila gue sakit banget itu ngerasain, gue nggak mau ngerasain itu lagi. Kayak aku tuh udah nggak mau ngerasain itu, jadi pada akhirnya gimana, itu tuh aku mensiasati itu semua gitu loh Mbak. Aku harus mencoba untuk mensiasati itu, karena itu tuh sakit banget rasanya. Jadi kekalahan memotivasi ya? Iya, jadi kayak tidur sampai jam 3 tuh masih kepikiran nggak bisa tidur malah pada saat selesai itu. Ya. Iya, jadi emang sakit banget sih. Jadi kayak di situ jadi bikin memotivasi itu sih. Mikir ke situ. Jadi pada akhirnya ya udahlah persiapan aja Pri. Pokoknya kayak gitu. Terus selama di lapangan ini attitude kalian di lapangan tuh sampai viral ke pecinta badminton di negara-negara lain. Gimana kalian tetap bisa senyum, tetap tenang gitu. Itu apa sih kuncinya biar bisa tetap senyum walaupun kita kehilangan poin gitu? Di sini memang sebelum kita berangkat ke Olimpiade, hal yang kita lebih tekankan adalah disiplin dalam hal-hal kecil, Mbak. Jadi waktu saya bilang sama Apriani, saya bilang pertandingan kita nggak tahu juga Olimpiade akan jadi atau enggak. Tetapi saya bilang sama Apri, selebihnya saya bilang sama pelatih dan tim kami ya, bahwa kami harus ada sesi kayak psikolog untuk membangun mental kami, jaga kami makan, hal-hal kecil, disiplin kecil seperti itu, tidur, dan juga mungkin latihan tambahan yang mungkin bisa membantu performa kami. Karena kan kelemahan kami yang tahu sendiri, jadi itu yang harus kami gali terus ya. Nah, sewaktu di lapangan itu, pada akhirnya kita bermain itu dengan penuh kepercayaan diri itu nggak datang gitu aja karena udah dipupuk. Jadi pada akhir kita mengalami kesulitan dan tekanan, kita bisa merilis itu dengan dengan senyuman. Kita sudah belajar misalnya di saat-saat sport science-nya, misalnya psikologi gimana saat menekan, kita gimana saat kita tertekan, gimana saat kita sudah unggul dan harus rilis. Hal yang seperti itu udah dibelajar Mbak, jadi bukan terjadi di situ aja diri saja tanpa kita sadari gitu loh, maksudnya langsung itu enggak. Jadi memang itu adalah salah satu cara untuk kita bisa mensupport kita senyuman, motivasi diri saling berdua gitu, kelihatan kompak, chemistry datang, itu adalah salah satu cara untuk kita bisa bagaimana cara untuk bisa memenangkan pertandingan. Itu aja yang kita jadi itu support banget. Ya. Iya, memang harus kita bilang kita latihan mati-matian. Mungkin kalau saya bisa jabarin, mati-matiannya tuh bukan kita lelah banget, tapi lebih seperti ini. Mati-matian tuh kita cari cara gimana untuk kita bisa mendukung performanya di Olimpiade. Gitu. Nah, arti support dari keluarga sampai ke seluruh masyarakat Indonesia, sampai banyak banget orang yang mau memberikan hadiah gitu terhadap kemenangan ini. Apa sih gimana sih kalian menanggapi itu? Sampai di video call sama Pak Jokowi. Iya, kami berdua benar-benar sangat bersyukur. Kami tidak memikirkan jauh banget sampai sebegininya gitu loh sekarang apa yang datang kepada kami. Jujur kami berdua benar-benar fokus kepada apa yang kami bisa berikan ya, apa yang pada kami bisa
bisa kasih gitu kepada ya negara ini gitu, negara ini dengan apa ya, bukan hanya medali emas tapi usaha kami untuk bisa mencapai itu. Nah, setelah itu apresiasi, dan kami percaya apresiasi, bonus itu semua datangnya dari Tuhan aja yang bisa, maksudnya sampai kayak gini tuh kadang kita sampai aduh jaga hati ya supaya tidak overwhelm, supaya tidak supaya harus bisa tidak take this for granted gitu loh Mbak. Maksudnya kami selalu bilang bahwa aduh kami tetap harus sangat-sangat berterima kasih gitu loh kepada, karena kami rasa kemenangan ini bukan milik kami sendiri, tapi kemenangan ini tuh benar-benar seluruh Indonesia merayakan, bahkan negara-negara dunia gitu merayakan ini gitu. Jadi ya itu yang nggak bisa. Iya, luar biasa sih emang. Kalau Apri gimana tanggapannya, Pri? Ya kalau pasti kan doa ya, itu terpenting banget sih, doa dari keluarga, dari klub kita juga ya Kak ya. Dari klub Jaya Raya juga, jadi memang mereka juga antusias banget untuk support kita, terus sampai selesai main juga kan kita punya grup, terus mereka menyampaikan selamat, dan ya udah, jadi memang itu berperan banget sih untuk kita, apalagi doa-doa semua masyarakat Indonesia juga. Oke, Apri ini setelah menang kan kisahnya viral nih, gimana perjuangan Apri dari daerah asalnya, gimana berjuang bisa sampai ke Jakarta untuk jadi pemenang gitu. Gimana Apri melihat keviralan ini menginspirasi banyak orang gitu? Kalau keviralan ini sih sebenarnya itu orang-orang yang viralin, saya mah juga nggak mau viral juga gitu. Orang-orang aja yang ini. Jadi aduh, bentar. Jadi aduh, sorry kok. Jadi memang kalau balik lagi tadi, saya kalau viral kan bukan saya yang mau ya Mbak. Saya hanya memikirkan gimana saya untuk berprestasi aja gitu. Saya nggak mikirin kayak wah bakal viral nih, bakal ini nih, enggak sih. Gimana sih rasanya jadi orang yang gimana sih rasanya menginspirasi banyak orang gitu? Kisah Apri kan banyak menginspirasi orang nih untuk bisa jadi sukses juga kayak Apri gitu. Bersyukur ya, saya juga tidak menyangka ya mau bisa jadi inspirasi banyak orang, dan saya hanya bisa memberi aja, maksudnya ini loh ternyata kita tuh bisa juga dengan hanya kesederhanaan yang ada tuh kita tuh bisa kayak gitu loh, kita tuh bisa maju, kita tuh yang penting kita usaha, giat, tekun, mau belajar. Jadi pada akhirnya itu akan berjalan sendirinya, karena juga kan Allah juga nggak akan mungkin nggak ngelihat gitu loh. Gitu sih. Nggak galak, cuma tegas aja Mbak. Kamu pikir kagak begini lah, makanya lu kenal maka tak sayang lu, makanya. Aku sangat bersyukur kakak masih selalu tulus. Apri membawa sinar. Sewaktu aku juga memang mau pensiun.